Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai sesinya, kita boleh kenalan dulu kan ya? Tapi nanti kenalannya kita sambil main. Nah di sini kita mainnya tuh nyebut nama sama hobi. Ini nyebut nama sama hobi sambil tepuk tangan paha. Jadi nyebut nama Aniska sama hobi, misalnya hobinya membaca, jadi tepuk tangannya 2 kali. Kayak gini contohnya, Aniska membaca 2 kali tadi. Nah tapi tepuknya itu semuanya sudah ikutan tepuk ya. Oke, mau dimulai dari siapa? Apa mau dari Teteh dulu? Boleh ya. Ayo yang lainnya ikut tepuk. Siapin. Coba kita ritmenya dulu tepuknya. Oke, ayo lagi. Nah, bisa membaca. Oke, ayo bareng. Ulang ya. Jadi nanti meskipun belum nyebut itu, kita tetap tepuk tapi pas nyebut nama sama bagian hobinya itu ingat nama 1 kali, hobi 2 kali itu nyebutnya ya. Oke, paham ya? Kita dalam kegiatan ini teman-teman udah tahu belum kita mau ngapain? Belum. Nah, jadi hari ini kita itu akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Nah, di sini bimbingan kelompok itu salah satu dari layanan bimbingan konseling, yang dimana kita itu memanfaatkan anggota kelompok, dinamika kelompok. Jadi di sini saya tuh berharap teman-teman bisa saling untuk aktif berpendapat, terus boleh juga untuk bertanya ataupun menceritakan apa yang ingin teman-teman ceritakan dalam yang berkaitan dengan tema hari ini. Nah, sebelum kita memulai itu, kita boleh untuk berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang mau memimpin doanya? Boleh ngacung? Ayo. Ada yang mau? Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita baca doa dan bersama. Doa mulai. Nah, di sini tuh kakak berharap itu teman-teman apa yang kita bahas di sini untuk tidak keluar dari anggota kelompok ini, cukup yang ada di anggota kelompoknya saja. Dan kakak berharap di sini teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya dengan secara sukarela. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang membingungkan? Kalau bertanya nggak apa-apa. Ada yang membingungkan nggak? Kalau enggak, kita mulai sesinya aja. Jadi teman-teman udah siap buat mulai bimbingan kelompok hari ini? Siap ya. Nah, jadi di dalam bimbingan kelompok ini ada 2 tema. Jadi ada 2 topik. Yang pertama itu topik tugas sama topik bebas. Dimana topik tugas itu adalah topik yang kakak berikan, sedangkan topik bebas itu adalah topik yang teman-teman ajukan. Teman-teman ingin mengajukan topik atau ingin topik tugas saja? Topik tugas, topik bebas.
tapi cerdas. Kalau bagi tugas ini kakak mau membahas yang namanya isu remaja. Nah, jadi dalam isu remaja itu adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para remaja, entah itu dengan temannya, dengan guru ataupun dalam pelajaran gitu. Nah, di sini teman-teman tahu nggak sih apa aja yang termasuk dalam isu remaja ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada. Boleh yang saya pergaulan bebas. Apa lagi? Merokok, ya. Terus bolos sekolah. Ada lagi teman-teman? Kabur. Kabur dari pondok. Bawa HP diam-diam. Ada lagi? Nah, jadi kan di sini ada banyak sekali tentu isu remaja. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, dalam isu remaja ini, bagaimana pendapat teman-teman gitu dalam menanggapi isu remaja ini? Kayak tadi ada kabur, bawa HP diam-diam, dan yang sejenisnya itu. Bagaimana tanggapan teman-teman? Boleh melihat dari sini dulu. Bagaimana tanggapannya? Atau mau dari sini dulu? Ayo, saya dari sini tadi diam-diam aja. Ya. Jadi teman-teman pernah nggak sih gitu, kayak melihat atau mendengar gitu berita-berita yang terkait dengan isu remaja? Nah, boleh tuh diberikan tanggapannya terhadap itu. Pubertas, iya. Iya, maksudnya dari biasa Tapi yang penting tahu batasnya. Ada yang lain? Tapi teman-teman sendiri pernah mengalami nggak sih hal yang kayak itu atau melihat gitu? Jadi ada yang mau nggak gitu memberikan kayak misalnya contoh dari ya yang pernah teman lihat di berita atau di lingkungan terkait dengan hal seperti itu? Ya itu bullying juga masuk kok dalam isu remaja. ya bapak sih bukan Mungkin ada di mana? Nah, menurut teman-teman gimana gitu caranya nih kalau misalnya Mas bilang gitu salah satu dari kita atau orang terdekat kita ada yang mengalami bullying, itu menurut pendapat teman-teman gitu ya, untuk yang namanya kita menghindari bullying tersebut itu kayak gimana?
Iya, saya juga menemukan kita sendiri. Dia bisa berbicara dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, berarti kalau perbuatan yang positif aja yang positif. Tidak. Iya, Itu tadi saya ya karena mama ikut dibully, jadinya malah ikut membuli. Ya terus ada lagi. Jadi menurut teman-teman bully itu apa sih? Iya, apa boleh itu boleh. Mau ceknya hari cuma ada baik. Iya, dan boleh masuk lagi. Iya, itu juga kalau masuk. Apaan? Ini mami jangan sedih. Nah, teman-teman kalau misalnya nih menghadapi atau melihat hal yang seperti itu, tindakan pertama teman-teman yang lakukan itu seperti apa? Melaporkan guru, mengingatkan, kenapa? Kendala yang dibeli. Nasihati. Tapi menurut teman-teman ya, faktor kenapa mereka bisa menjadi pembuli itu juga karena apa? Biasanya dari cinta ya. Ya, jadi karena itu dia bikin yang gitu ya. Dia jadi nanti lah. Dia merasa ketidaksukaan di mana dia memulai. Nah, teman-teman, jadi kan pembelian itu memang suatu hal yang gak baik dan berharap ya teman-teman sini juga bisa untuk melindungi diri sendiri dan terhindar dari yang namanya bullying. Nah, kalau kalian tuh teman-teman ini bisa yang namanya menolak gitu, menolak bullying. Jadi menurut kalian kalau misalnya hal tersebut terjadi, bagaimana kalian menolak hal tersebut? Bullying ini. Jadi kalau di rumah aja, nanti biasanya ini nggak sih? Ya, jadi kita tuh harus berani untuk menolak. Itu teman-teman ada nggak sih pendapat lain gitu tentang hal ini? Atau ada yang mau menceritakan tentang hal ini? Kayak bercerita nih gimana, terus kalian ingin membahasnya, boleh dibahas. Jangan malu-malu. Kayak kamu lah. Ayo, bagaimana teman-teman? Atau beranjak ke isu remaja yang lain, misalnya tadi apa tadi yang disebutkan sama teman-teman
Ayo masih ada yang ingat nggak? Ada di Bali. Iya, jadi apalagi disebutkan masih ada yang ingat nggak? Boleh ngacung atau menyebutkan ulang. Bolos dari sekolah itu menurut teman-teman kenapa bisa melakukan yang namanya bolos dari sekolah? Tapi bolos sampai kamu bolos Pelajaran yang jenuh ya, yang sama kelasnya. Harus belajar, yang nggak asik. Terus apa lagi? Ini kegiatan lain. Terus apa lagi teman-teman? Nah, kalau misalnya dalam kegiatan apa namanya kayak bolos dari sekolah itu kadang-kadang itu ada ajakan dari ajakan teman kan. Nah teman-teman kalau misalnya dapat ajakan kayak gitu apa yang akan teman-teman lakukan? Boleh pendapatnya saja. Kenapa tuh? sama bosan Jadi mau buat gitu. Di sebelah. Ini mau pada ikut. iya itu paling bolusnya apa sih kawan-kawan nggak sih nggak ikut kecuali yang tiba-tiba orang gitu baru tergantung situasi. Tergantung situasi. Belum banyak itu bakal bolos. Ada itu nggak bisa kelamaan di dalam kelas. Pusing dari dalam kelas terus. Tidur di kelas. Harus bro. Ini maksudnya bolos Kan ini kalau diajar. kalau dia harus kalau juga ada masalah gitu. Males sih kalau kenapa bisa males di kelas? Ya harus. Kita semua pernah saya masuk belajar sih. Tapi kalau misalnya kita dalam kondisi yang kayak gitu, udah males sih kelas, bingung juga. Ini nggak sih, cuma kayak biar bikin suasana kelas itu jadi lebih nyaman, gitu, lebih asik. Main game dalam kelas. Ya, terus untuk menghindari yang namanya bolos itu. Karena memang kadang sih karena mau bosan. Jadi tadi yang kebanyakannya pada pengen ikut bolos ya daripada buat menolak gitu ya. Nah, Pastinya bolosnya sih. tadi menurut teman-teman bolos itu kegiatan yang sebenarnya negatif nggak sih? Negatif. Negatif. Dan bolos itu
kan sebenarnya adalah kegiatan yang negatif. Tapi kenapa nih teman-teman masih mau buat ikut bolos? Iya boleh. Dari kegiatan lain, suasana baru. Suasana baru. Suasana rasain. Iya, suasana. Kalau bosan, kalau bolos, gimana? Tapi teman-teman kalau misalnya ada kegiatan gitu di kelas, kalian lebih apa ya, lebih nyaman buat milih tetap ikut ini bolos atau kalian mau apa ya, kayak kegiatan positif lain di dalam kelasnya itu? Kalau kan ada kegiatan di dalam kelasnya, ini berarti ya, kegiatan tadi bagaimana harus mengikuti pelajaran. Ya, karena sebagai pelajar kita memang harusnya mengikuti kegiatan yang di dalam kelasnya. Nah, selain aktivitas bolos tadi itu teman-teman apalagi yang menurut kalian istilah remaja? Kenapa? Istilah remaja. Hal yang luar biasa. Sekarang banyak kan beritanya tentang itu? Kayak siapa dulu yang mau bahas? Biasa. Ini kamu tidak berapa? Semua sekali kemudian 2008 2009 sedangkan yang tahun 1900 saja bukan. Iya, apalagi di usia segitu terus ya anak sekolah ya. Itu juga akan menjadi patokan. Ya, biar lulus sih kamu ya. Jadi kamu sebenarnya ada itu adalah kamu sebenarnya. Nah, dan sekarang tapi itu masuk di situ. Tapi kalau misalnya nanti itu kan menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya kan. Ya, jadi teman-teman kalau mau berpendapat boleh tentang apa yang dibahas sama Jawa. Ada lagi tentang nikah dan dakwah itu nikah muda. Kalau bahas begini, ya gara-gara kamu ya. Ada yang gara-gara kamu gara-gara jodohan. Ya ada yang balik. Iya Itu juga kan termasuk dari isu remaja. Nah, menurut teman-teman nih, biar kita menghindari hal tersebut, itu dengan cara apa? Jangan mengikuti nafsu. Kenapa? Tahu batasan. Allah yang baik dan buruk. Ya. Ya, Dari atas turun aja. terus ada pendapat lagi? Jadi banyak sekali ya teman-teman isu remaja yang terjadi di kalangan remaja itu. Jadi ada apa saja? Ada bolos, ya kan? Terus juga ada pergaulan bebas, terus bully, ada lagi yang beda, ya terus
Orman ya, setelah melihat semua kasus-kasus tadi dan saintis di remaja, faktor utamanya menurut teman-teman apa sih gitu yang mendalami hal ini? Dimulai dari dimulai. Ada yang ada nggak sih gitu yang menurut teman-teman faktornya, faktor teman-teman ada yang mau berpendapat duluan? Terbawa harus ikut-ikutan terlalu bebas, pergaulannya terlalu bebas, masuk misalnya gengsi kalau kayak gini tadi itu ada itu kan jadi bang semua itu ada nggak gitu menurut teman-teman karena ini penyebabnya rata-rata sama gitu ya, jadi bagaimana agar kita mencegah hal tersebut tidak melakukannya ya jangan tidak melakukannya terus mengerjakan hal yang lebih positif misalnya kayak membaca buku dari hobi baru boleh ada lagi mendekatkan diri kepada ada lagi teman-teman mengupgrade diri sendiri mengupgrade diri ada lagi teman-teman cara untuk terhindar dari hal tersebut biar tidak terpengaruh itu kita harus benar-benar cari teman ya. Ya terus ada lagi ada pendapat lain itu dari teman-teman. Nah, teman-teman setelah apa isu-isu yang kita bahas tadi, teman-teman ada nggak pembahasan lain yang ingin dibahas? Tadi isu remajanya kita udah ada bullying, terus bolos, terus pergaulan bebas, terus nikah muda. Ada lagi nggak teman-teman yang menurut teman-teman ingin dibahas lagi? Mengikuti tren FOMO ya. Kenapa tuh? Menurut teman-teman sendiri FOMO itu apa sih? Ikut-ikutan kenapa? Menurut teman-teman itu FOMO itu kegiatannya negatif atau positif? Negatif. Kenapa? Positif. Siapa yang kalau sebenarnya negatif? Kenapa negatif? Dilarang. Nggak boleh. Dilarang. Tapi banyak yang mungkin ya. Nggak tahu itu. Jadi ini siapa yang beranggapan kalau FOMO itu negatif? Kita cengkarannya kondisional ya. Jadi FOMO itu termasuknya kondisional ya, tergantung dengan keadaannya. Boleh siapa yang mau berpendapat tentang FOMO-nya? Boleh dari sini.
dulu yang kayak gimana? Kenapa? Menurut teman-teman ada nggak FOMO yang bentuknya positif? Apa itu? Oh iya iya iya. Oh yang negatif? Menurut teman-teman nih ya, gimana jika kita itu terhindar sama namanya FOMO dalam perkembangan negatif? Biar jangan ketinggalan tren ya. Terus ada lagi tadi tadi ada lagi gitu. Nah selain isu-isu negatif yang tadi ada lagi gitu yang menurut teman-teman perlu untuk dibahas. Nah, sebenarnya tuh yang namanya isu remaja itu kan beragam ya teman-teman. Biasanya tuh ada yang namanya kayak isu remaja ini nggak selalu dengan kita ke teman-teman, tapi juga kadang ada kaitannya itu dengan kita dan kayak pelajaran itu. Teman-teman merasa ada yang merasa itu kayak kesulitan atau apa dalam mengangkat ini pelajaran atau apa? Menjelaskan boleh pikiran biasanya dari pikiran ya terus dari pikiran dari mood juga tapi memang isu remaja itu karena salah satu faktornya adalah sensitivitas dari para remaja itu. Jadi dari masa anak-anak remaja memang mereka itu cenderung melakukan perasaan yang lebih sensitif. Nah, teman-teman gimana gitu dengan hal tersebut? Boleh berpendapat lagi? Pembahasan kita hari ini lumayan banyak ya tentang isu remaja. Isu remaja itu ada nggak sih teman-teman yang berkaitan
dengan media sosial. Apa itu? Kemudian dari media sosial. Nah, bagaimana kita cara menemukan nih agar kita bisa menghindari pembelian dari media sosial? Kita harus bisa menjaga diri juga. Menjadi diri Menggunakan media sosial sebagai diri. ya, Hal yang positif. kenapa? Jadi kita harus bisa menggunakan media sosial dengan bijak ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya teman-teman ada lagi yang ingin dibahas terkait yang tadi. Itu aja gitu ya. Mungkin teman-teman pernah ditanya atau teman-teman pernah lihat gitu. Tawuran. Tawuran, iya tawuran juga termasuk. Nah, bahas. Kembali ya. Menurut teman-teman ya, tawuran itu berbahaya nggak sih? Berbahaya. Kenapa tuh? Ada diri sendiri, membahayakan orang lain. Bisa ada yang sama maksudnya itu. Ya, berbahaya orang lain, berbahaya atau diri sendiri. Tapi tawuran itu biasanya Kenapa menurut teman-teman? yang dari Sadar, mereka kalau kalian atau bagaimana cara kita untuk terhindar dari hal tersebut? Bahasa berikan tahun ini termasuk menjadikan ya. Biasanya tahun ini kakaknya juga sama teman-teman dari ajakan temannya. Jadi sebenarnya yang semua tadi itu kayak tawuran, terus bolos itu tuh termasuknya ke dalam tekanan teman sebaya. Tekanan diajak oleh temannya. Jadi menurut teman-teman ya, agar kita tuh nggak gampang diajak ke hal-hal yang negatif gitu sama teman kita. Itu kita harus melakukan hal seperti apa? Memberikan cara positif, memberikan contoh edukasi yang positif, terus dari menolak dan menasehati. Ya, dari teman-teman. Kenapa? Berani nolak. Bagaimana cara kita untuk berani nolak? Iya benar. Kalau dipaksa gimana? Tanpa harus pindah ngomong. Ya iya. Kita harus berani untuk menolak, berani untuk berbicara. Nah, ada lagi nggak teman-teman yang ingin dibahas mengenai biar kita bisa relax gitu ya teman-teman. Mungkin boleh ya kalian speaking. Tadi ya
Says di kimia itu kayak permainan tahu Simon Says nggak? Simon Says. Misalnya kan Simon Says touch my nose. Jadi harus sumbernya dari kita. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Jadi kalau misalnya cuma kayak sentuh pipi, ya itu berarti kan kita nggak sentuh kan? Sentuh pipi berarti kita jangan sentuh. Tapi kalau ada kata Simon Says sentuh pipi baru sentuh. Oke. Nanti teman-teman yang gelap data yang inversi. Oke. Simon Says sentuh hidung. Ini kalau misalnya yang salah mau dikasih hukuman kah? Boleh. Oke. Simon Says sentuh dagu. Oke. Sentuh pipi. Satu mundur. Simon Says sentuh pundak. Sentuh kepala. Oke, nggak apa-apa. Sentuh jidat. Oke, fokus ya berarti. Simon Says sentuh mulut. Sentuh hidung. Simon Says sentuh kepala. Tangan. Sentuh tangan. Sentuh hidung. Udah pada fokus ya. Simon Says sentuh pipi. Sentuh hidung. Oke, yang dapat cuma satu. Oke, satu lagi deh. Lagi. Simon Says sentuh temannya. Sentuh kepala. Sentuh dagu. Oke, teman-teman udah pada fokus. Karena yang kena cuma satu orang, kita ngapain? Salah. Tapi betul itu. Iya sudah, kan kita aja. Mau ngapain ini? Betul kita cepat sekolah sahaja jalan. Sekolah ya. Aku jangan tekstur ngeliatin saya. Kita suruh buat ingat tadi yang kita bahas aja di mana. Ayo, apa aja tadi yang udah kita bahas? Terus bolos dari sekolah, mengikuti tren, pacaran. Terus jadi kita ada ngebahas namanya bullying ya. Bullying menulis. Nah, oke teman-teman, kita mau lanjut lagi. Mau ada yang dibahas lagi nggak? Rasa cukup ya. Karena yang tadi yang kita bahas adalah remaja, teman-teman bagaimana di dalam pembahasan yang tadi yang udah semua kita bahas. Kenapa teman-teman cukup kembali lagi?
Belajar sendiri. Ada sendiri ya. Itu tidak melakukan hal tersebut. Menurut teman-teman ya, makanya kira-kira sama nggak sih dalam hal isu remaja ini? Apa aja itu? Lebih banyak itu dari faktor eksternal atau faktor dari diri kita sendiri? Eksternal. Kenapa itu bisa dari diri kita sendiri? Boleh satu-satu dari sini. Ya, itu karena faktornya apa? Karena alasan bosan belajar di kelas. Berarti itu faktornya dari diri sendiri. Banyak lanjut. Jadi dari diri sendiri juga. Terpengaruh sama teman-teman gitu ya. Gengsi merasa ikut-ikutan. Karena terpengaruh ikut-ikutan faktor eksternal. Jadi kebanyakannya itu dari faktor eksternal. Menurut Teteh, memang kebanyakannya itu dari faktor eksternal. Nah, jadi kita tuh memang harus bisa menolak gitu ya mereka. Nah, teman-teman ada nggak pesan dan kesan dalam sesi ini atau kata itu? Satu-satu pesan dan kesannya. Dari mulai dari sini atau dari sini? Dari sini. Pesan dan kesan buat pembahasan kali ini gimana? Nambah wawasan. Pesannya ya dari kita yang belum tahu lebih tahu. Pesannya itu ya dari diri sendiri yang tahu batasan. Dari diri sendiri tahu batasan. Pesan dan kesan. Introspeksi sendiri. Terus kesannya terkesan. Wah, ya bisa menambah pengetahuan. Terus kesannya ya harus berhati-hati dalam pergaulan.
Teman-teman ada yang mau merangkum nggak? Tadi kita membahas apa aja dan apa aja yang itu di faktor segala macam untuk cara menghindari juga. Ada yang mau? Ini yang dibutuhkan. Jadi dalam istilah ini yang kita bahas itu adalah tekanan yang dihadapi oleh remaja, kayak masalah-masalah yang mereka hadapi. Salah satu itu bisa salah satu utamanya adalah dari teman-teman dan juga terkadang dari diri kita sendiri. Dan agar kita bisa terhindar dengan hal-hal tersebut, kita tuh harus yang namanya berani untuk menolak dan kita harus memperbanyak kegiatan positif. Nah, teman-teman ada yang ingin tanyakan tidak dalam kegiatan ini? Kira-kira untuk pertemuan selanjutnya itu teman-teman ingin dilakukan di hari apa? Jadi pertemuan selanjutnya Nah, teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah menyempatkan waktu di dalam kegiatan hari ini. Saya ingin mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang salah atau dalam kegiatan ini masih banyak kurangnya. Teman-teman, kira-kira ada nggak sih pesan kita ya? Sebentar, baik-baik. Oke. Karena sesi kali ini sudah selesai, ya. Mari kita akhiri dengan baca Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman.